kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Iya, memang betul. Ini video lama ya. Kalau pemilu diadakan hari itu, pemenangnya pasti Anies Baswedan. Bahkan kalau pemilu diadakan hari ini nih, hari saya bikin video, pemenangnya udah pasti Anies Baswedan. Enggak apa-apa, itu kenyataan, ya. Kenyataan yang membuat kita harus segera untuk evaluasi diri. Nah, semenjak kita lihat, kita simpati ke Pak Jokowi, kita mulailah rajin membela beliau di media sosial gitu. Nah, ketika dekat-dekat mau Pilpres kemarin 2018 kita di-approach sama tim ses lah gitu. Kita direkrut. Jadilah kita waktu itu memang salah satu influencer Pak Jokowi di Pilpres 2019. Itulah yang mungkin kemarin sempat viral buzzer itu. Memang benar kita pernah jadi tim sesnya Pak Jokowi waktu itu. Pokoknya kita direkrut tuh setahun sebelum Pilpres itu udah direkrut, udah mulai digaji. Jadi aku ya lumayan, alhamdulillah dapatnya lumayan. Itu aku yang benar-benar ya jackpot lah istilahnya, itu jebolnya tuh di situ. Sebelum itu ya bisa makan syukur gitu loh. Selama ini para pegonggong hidup bebas merdeka. Mereka bebas menebar kabar bohong, fitnah, dan membuli oposisi dan kelompok-kelompok yang kritis terhadap pemerintah. Ada yang bersembunyi di ruang gelap digital, menggunakan akun palsu. Namun banyak pula yang tampil secara terbuka. Saat ini situasinya mulai sedikit berubah. Majalah Tempo mulai mempersoalkan keberadaan mereka yang dinilai bisa membahayakan demokrasi. Majalah ini juga secara tegas menuding mereka adalah pendukung Jokowi. Tugas mereka menyebarkan kabar bohong, mempengaruhi opini publik dan sikap publik. Tujuan jangka pendeknya adalah mengamankan kebijakan pemerintah. Presiden Jokowi diketahui setidaknya pernah 2 kali mengundang sejumlah orang yang disebut sebagai penggiat medsos ke istana. Jadi bagi saya sekarang saya mengajak teman-teman saya social influencer adalah bagaimana kita menciptakan sistem, karena sampai detik ini kita tidak tahu siapa yang akan dicalonkan sih. Iya, kemarin kan Jokowi katanya 3 periode, terus ada Puan Maharani. Puan Maharani sama Jokowi aja udah bentrokan. Belum lagi partai-partai yang berkoalisi sama mereka semuanya ada calon gitu. Dari PDIP aja ada beberapa calon. Gimana ya, emang kalau misalkan orang-orang yang penuh dengan ambisi dan nafsu disatukan ya begitu. Akhirnya akan menjatuhkan walaupun dalam satu kelompok. Ada Pak Tito, ada Pak Ganjar, ada Pak Denny Siregar mungkin, ada Pak Ade Armando gitu ya. Oh, Denny Siregar, Ade Armando gue mau nggak setuju. Enggak. Enggak lah, mereka mah tidak mempunyai kemampuan lah untuk menjadi calon pemimpin. Mereka lebih cocoknya jadi tim hore-hore aja gitu. Paling setinggi-tingginya ya kayak Ngabalin lah, jadi tim hore-hore tapi di tempatnya agak tinggi, jadi penasihat presiden, tapi tim hore-hore juga. Kalau Pak Ade jadi presiden, wakilnya Fahira pasti. Itu akan damai Indonesia. Akan damai Indonesia kalau pemimpinnya ini orang-orang ini buzzer-buzzer RP ini, yang enggak lah. Yang ada juga bukan damai, mereka belum jadi pemimpin aja bikin Indonesia rusuh wae. Atau Mas Eko gitu ya. Jadi ini yang kondisi yang akan kita hadapi sekarang ya. Ya intinya mah mereka semua panik ya dengan adanya Anies Baswedan ini. Ya kita lihatlah apakah mereka bisa akhirnya bersatu. Terbukti ini video lama dan sampai sekarang mereka tidak hanya tetap bercerai-berai, malah semakin tercerai-berai. Buktinya apa? Hari Sabtu kemarin kan baru aja tuh LBP ya, pendukungnya ini mendeklarasikan untuk menjadi calon presiden juga gitu. Ya mudah-mudahan Bapak Anies Baswedan tetap
tetap menjadi sosok yang tetap istiqomah di mindset yang dia jalani hingga saat ini dan bisa menjadi sosok pemersatu bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Kalau dari kalangan ulama sang pemersatu adalah IBHRS, kalau di kalangan politik sang pemersatu adalah Anies Baswedan. Insya Allah. Ini ngakak, tapi ini ngeri-ngeri sedap. Gimana nih? Survei buzzer RP terbangsat. Di sini cuman karikatur ya, nggak ada namanya. Kalian paham aja. Nih dapat 31,8% yang rambutnya keribu tuh, ya, terus yang rambutnya bentuk V itu dapat 20,1% dan yang ini ya yang bibirnya digambarkan lebar 19,7% lebar, mungkin kebanyakan menjilat kali ya, mungkin menurut mereka ya. Dan ini kenapa gua angkat ya, karena memang kata-kata buzzer RP itu kan sering buat kita marah. Jangan marah lah, kita ketawain aja, lucu, ini lucu. Kita lihat komentar netizen deh ya, kita lihat komentar netizen di cuitannya Sultan Mangara ini. Ingat ya, ini survei buzzer RP terbangsat di negeri Rwetnesia. Ya nggak ada namanya guys, dan itu kartun. Cerdas. Oke lah, nggak usah lama-lama. Let's go to Twitter guys, let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter ya. Ini dari Sultan Mangara, survei buzzer RP terbangsat. Kita siap-siap ngakak dulu ya, siap-siap ngakak dulu. Kayaknya ini bukan ngakak aja sih, ngakak banget kayaknya. Mereka cuma berlindung di bawah ketiak kakak pembinanya. Coba kalau besok ganti penguasa, pengen lihat seberapa jauh mulut mereka berbusa. Ya kadang-kadang kan buzzer RP memang bikin kita kesel gitu. Terus kalau mereka yang melanggar hukum dan kita laporkan, wah, nggak ada tindakan ya, tindakannya ya nanggung gitu. Tindak lanjutnya ditunggu. Kayak seperti laporan gue, ada laporan gue buat Kribo tuh dia, gue ada pasal pelanggaran dia dan udah gue laporkan sebagai warga yang baik, gue laporkan. Tapi ternyata ya begitu dah, sampai di laporan dan udah di BAP juga gue ya. Tapi sampai hari ini belum ada panggilan lagi, ya nggak apa-apa. Bahkan masih ngebacot-bacot dia, ya udahlah, ya begitulah. Pemerintahan bisa dijaga dan dikontrol melalui medsos oleh buzzer. Orang-orang kritis mengkritik, digertak buzzer di medsos langsung kena mental. Oh kebalik, gua mah kagak, makin ngegas lah. Kita lawan fitnah dengan fakta, ya kita lawan fitnah dengan fakta. Santuy aja, ya kan? Bener, jadi lucu, ya. Anjir. Plus terlanat, nah lu ada plusnya. Udah kayak pijet lu plus. Ada. Hahaha, iso wae. Hahaha, bisa aja begitu. Kalau gerombolan ini masuk kemana? Wah itu nggak tahu. Itu kan presentasinya nggak sampai 100% di atas ya. Makin bangsat makin gede bayarannya anjir. Makanya ada yang bilang Babe nyari duit, kalau mau nyari duit enak di sisi sono, duitnya gede. Iya. Oh apa Lukman? Terbagong. Kurang lengkap kandidatnya Om, seharusnya mereka juga dimasukkan survei. Loh mungkin ada di dalam survei, tapi itu 3 terbesar mungkin. Ya kita love dulu. Suatu saat nanti anjing-anjing rabies menjijikan itu akan dikejar peluru walau saat berbaring di dalam kandang tuannya sekalipun. Waduh. Ya itulah makanya jadi bangsat. Nah ya guys, gitu aja konten gua kali ini. Dan kalau ada yang mau bangsat-bangsat komentar silakan. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini.
hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan. Mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam.